Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua, sosialisasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ustazah Wiwi Marwati SPD. Kepada Ustazah Wiwi, waktu dan tempat kita persilakan. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti acara sosialisasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Acara ini adalah memenuhi aksi nyata untuk mensosialisasikan apa saja materi yang kita dapatkan di pendidikan calon guru. Nah, sebelum kita lanjut bagaimana pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu siapa sih sebenarnya Ki Hajar Dewantara ini. Beliau adalah seorang keturunan Ningrat, bangsawan yang bernama Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Beliau lahir di Jogja tanggal 2 Mei. Pendidikan nasional yang pertama, beliau adalah Menteri Pendidikan Nasional yang pertama. Kemudian beliau juga dikenal sebagai pendiri Taman Siswa. Taman Siswa ini adalah sekolah pendidikan yang bersifat merakyat, ya. Walaupun sebelumnya itu sudah ada beberapa sekolah yang didirikan oleh kolonial Belanda, tetapi sekolah itu tujuannya adalah untuk kepentingan kolonial Belanda. Apa yang menjadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini? Nah, yang pertama itu adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi, apa itu maksud pendidikan menurut Ki Hajar? Itu adalah menuntun. Kita sebagai guru ini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada siswa kita, anak-anak kita, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kemudian pemikiran selanjutnya adalah beliau menyatakan bahwa pendidikan itu seharusnya berpihak kepada anak. Anak bukan tabula rasa. Apa itu tabula rasa? Kita mungkin pernah dulu mengenal bahwa ada pemikiran bahwa anak itu adalah kertas kosong yang seperti kita lihat kertas HPS sedang kosong, belum dicoret-coret seperti itu. Anak itu adalah pemikiran tabula rasa. Tapi menurut beliau, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar, ya, yang masih belum jelas. Itu dia sudah ada. Seperti apa dia di masa akan datang itu sudah muncul. Tapi tugas kita adalah menebalkan garis yang masih samar tadi. Kemudian yang sangat terkenal itu adalah konsep petani dari Ki Hajar Dewantara. Jadi seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, ya. Siswa itu adalah benih jagung. Nah, ini contohnya seorang petani jagung, ya. Siswa itu adalah benih jagungnya, sedangkan sekolah adalah lahannya. Jika benih jagung yang baik dasarnya, ya, anak itu baik dasarnya, jatuh pada tanah adalah lahan, ya, yang baik, banyak airnya dan mendapatkan cahaya matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari Pak Tani atau guru tadi tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman tersebut. Nah, ini kita kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi adalah bahwa sebagai seorang guru, tugas kita adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kemudian jika dikaitkan dengan merdeka belajar, itu adalah kalau merdeka belajar ini adalah cita-cita pendidikan Indonesia dan pembelajaran yang mengembangkan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan pelajar berkarakter. Jadi selama ini kita
mengenal adanya profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Nah, ini dia profil pelajar Pancasila yang digabungkan pada pembelajaran abad 21. Ini dia. Yang pertama itu adalah siswa kita itu diharapkan nanti dia menjadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Nah, itu target profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian dia berkebinekaan global, yaitu dia mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dengan baik. Kemudian dia refleksi ini adalah dia menyadari, oh ternyata saya lemah di sini, artinya dia bisa menyadari kalau dirinya itu benar dan salah. Kemudian dia bisa bergotong royong, berkolaborasi, kemudian kreatif, bisa menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya, kemudian memiliki keluasan dalam berpikir, dan profil pelajar Pancasila selanjutnya adalah bernalar kritis, dan yang terakhir adalah anak kita itu nantinya bisa mandiri. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila yang digaungkan dalam pembelajaran abad 21 ini. Nah, diharapkan siswa kita mencapai ke-6 ini. Inilah dia yang profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya materi yang kita dapatkan itu adalah modul 1.4 ini tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Di dalam budaya positif ini ada 6 pembahasan, ya. Perubahan paradigma belajar, teori motivasi perubahan, tentang keyakinan kelas, tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan restitusi. Apa itu perubahan paradigma, teori kontrol? Nah, mungkin selama ini kita merasa bisa untuk mengontrol atau mengatur anak, tapi sebenarnya semua itu adalah ilusi. Jadi semua itu adalah ilusi yang kita kerjakan. Maksudnya itu bukan kita yang mengontrol anak itu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, hal itu karena murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Dari kontrol selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Perbandingannya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori stimulus respon, sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini kita arahkan ke murid, ya. Model berpikir menang kalah. Saya menang sebagai guru, kamu kalah sebagai siswa. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya adalah win-win solution atau teori menang-menang. Nah, ini perbedaannya. Nah, jadi selanjutnya tentang disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin itu yang artinya belajar. Dari disiplin itu adalah belajar. Nah, ini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah kenapa seorang siswa mau melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau dari segi bahasanya mungkin apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini ada seorang guru yang menyuruh sesuatu dan murid berpikir apa yang akan terjadi apabila tidak melakukan ini. Jadi masih motivasi eksternal, berasal dari luar. Sumbernya itu keinginan anak untuk berubah itu bersumber dari luar. Kemudian
untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini berupa penghargaan tadi ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, kalau yang di atas itu lebih ke hukuman. Kalau saya tidak melakukan ini, apa hukumannya? Nah, kalau yang di bawah, kalau saya melakukan ini, apa hadiahnya? Atau apa imbalannya? Jadi masih motivasi eksternal. Dan yang ketiga, inilah seharusnya yang kita tuju untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi perilaku itu yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapannya gitu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini adalah motivasi internal yang memang tujuannya yang kita harapkan ini gitu. Jadi anak kenapa dia mau rutin membuang sampah ke tempat sampah? Karena dia yang ingin melakukan, bukan karena imbalan atau karena hukuman yang kita berikan. Jadi ini yang mau kita tuju. Kemudian semua itu dihubungkan dengan keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada sebagian lain yang berpikir bahwa keyakinan ini sama juga kesepakatan kelas ya. Nah, lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau kita memberikan hukuman penghargaan ya. Nah, jadi ada istilahnya penghargaan yang menghukum. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek ya. Jadi efektifnya dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi intrinsik ya. Merusak hubungan ya. Kalau kita ibaratkan di kelas ada rasa cemburu dari teman-teman anak kita, si Anu dapat terus penghargaan, saya kapan misalnya seperti itu ya. Jadi bisa merusak hubungan antar anak. Kemudian penghargaan menghukum, ini tadi penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, alhamdulillah kita tidak ada ya. Mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa dihukum ya. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat seperti hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, dan Anda akan merasa terhukum ya. Nah, ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu suatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi karena tindakan sesuatu itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Ini adalah coba kita kuis ya. Kita coba kira-kira yang pertama itu apa ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman, kita lihat dulu. Oke, hukuman yang pertama. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kita lihat nanti. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman? Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, nanti kita lihat. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
Konsekuensi atau hukuman? Oke, kita cek jawabannya. Oke, ini dia. Ya, jadi ini jawabannya. Yang pertama, kedua, ketiga itu berupa hukuman. Sedangkan yang keempat dan kelima itu adalah berupa konsekuensi dan di bawahnya hukuman dan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Itu kebutuhan akan cinta kasih sayang, ya, rasa memiliki dan dimiliki. Kemudian kebutuhan untuk penguasaan, kemampuan pengakuan atas kemampuannya, kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuannya, penguasaan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, dia boleh memilih. Kemudian kebutuhan untuk kesenangan, ya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Itu namanya 5 kebutuhan. Kenapa seseorang melakukan sesuatu? Karena ini alasannya, 5 ini. Berarti salah satu di antara ini, bisa juga 2, tapi lebih dominannya 1. Karena apa manusia melakukan sesuatu? Karena yang 5 ini. Nah, nih, coba kita lihat. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Di bagian mana siswa ini membutuhkan sesuatu, atau kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya? Kesenangan, ya. Karena dia memang kesenangannya itu. Nah, terus dia sukanya bernyanyi, senang bernyanyi. Lanjut, 5 posisi kontrol yang kita lakukan terhadap siswa. Itu ada sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Dan diharapkan kita sebagai guru itu berada di level sebagai manajer. Nah, sekarang ada tantangan lagi. Bacalah kalimat berikut ini dengan nada suara sebagai posisi kontrol. Apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, itu nada bicara sebagai seorang penghukum. Kalau sebagai teman, terus Ilham mencoba. Apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, kalau sekarang sebagai pemantau atau manajer? Ya, benar. Semakin datar. Kalau sebagai penghukum dia tinggi, nanti sebagai teman dia mundur. Nah, kalau sebagai manajer dia akan semakin turun nadanya, semakin datar. Nah, seperti itu ya. Bagian akhir ini namanya restitusi. Ya, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka atau siswa yang lainnya dengan karakter yang lebih baik. Nah, ini adalah teori Gosen 2004 ya. Nah, seperti apa tahap restitusi itu? Kita lakukan dengan segitiga restitusi. Yang pertama itu yang misalnya ini dalam kategori anak bersalah ya. Apa yang kita lakukan ketika anak melakukan sesuatu? Jadi yang pertama ada itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau bahasa lama itu adalah peraturan. Peraturan kelas atau bahasa keyakinan ini bisa juga ada sebagian mengatakan dengan kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas ini harus ada dulu. Nah, di sinilah kotak titik tolak kita berpijak. Ya. Kemudian ini dia beberapa kata-kata dalam melakukan menstabilkan identitas ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya ya. Gurunya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ustazah atau bapak ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ini adalah beberapa kata-kata dalam melakukan segitiga restitusi. Selanjutnya ini kesimpulannya,
membentuk budaya positif di sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Tetapi kita bisa merencanakan yang terbaik untuk murid dan kita sebagai guru, ya. Kalau bukan kita yang melakukannya, siapa lagi yang akan merubah anak-anak didik ini, generasi kita ini? Dan kalau bukan kita mulai dari sekarang, kapan lagi kita memulainya? Jadi bisa-bisa sekalian, demikian sosialisasi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan tentang budaya positif yang sebaiknya diterapkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kegiatan tanya jawab ya Ustaz ya. Kepada Ustaz-Ustazah yang ingin bertanya mengenai materi kita pada pagi hari ini, dipersilakan. Baiklah, kepada Ustaz Iwan dipersilakan. Terima kasih izin bertanya kepada terkait istilah penghargaan yang Kepada Ustazah Rahmah dipersilakan. Pertanyaannya, menurut Ustazah, apakah untuk saat sekarang ini kita sebagai guru, sebagai pendidik sudah melaksanakan dari prinsip-prinsip yang dilakukan? Ilham dipersilakan. berarti sesi pertama kita buka tiga jadi saya. Terima kasih kepada terima kasih kepada Ustaz sendiri yang sudah melakukan sosialisasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Karena mau bertanya saudara itu tentang contoh tindakan langsung seorang guru pada teori kontrol tentang model berpikir win-win solution. Terus kegiatan apa aja yang bisa kita lakukan? Terima kasih atas tanggapannya dari Ustaz Iwan, Ustaz Rokma, dan Ustaz Ilham. Seperti apakah penghargaan yang tidak menghukum itu? Karena kalau misalnya kita tidak memberikan penghargaan, sepertinya kurang asyik, anak-anak kurang bersemangat. Ya, yang sebenarnya mau kita tuju di sini adalah motivasi intrinsik. Ya, jadi yang ingin kita harapkan dari anak-anak itu adalah motivasi yang datang atau tumbuh dari diri mereka sendiri, bukan karena hadiah ataupun karena hukuman yang akan kita berikan jika dia tidak melakukan itu. Nah, jadi seperti apa kalau misalnya kita memberikan hadiah, itu tentu anak ini tidak akan bersemangat kalau tidak kita beri hadiah. Barangkali kalau anak memberikan solusi, kita bisa arahkan bahwa anak ini melakukan sesuatu dengan ikhlas. Dengan ikhlas artinya segala balasan itu nanti bukan sekarang dia dapatkan, tapi nanti anak-anak ini akan mendapatkannya ketika dia sudah dewasa. Barangkali dengan pola pikirnya akan berubah gitu. Jadi kalau misalnya seorang anak terbiasa melakukan suatu pekerjaan atau tugas karena mendapatkan imbalan, barangkali nanti besarnya ketika dia bekerja, dia juga akan mengharapkan reward, akan mengharapkan suatu balasan atau satu pujian dari atasannya gitu. Jadi malah efeknya akan lebih panjang lagi pengaruhnya, sehingga anak ini tidak melakukan sesuatu karena keinginan dia sendiri gitu. Jadi kalau kita contohkan kepada pembuang sampah, kita tidak perlu lagi berbusa-busa mulutnya, ayo buang sampah ke tempat sampah. Tapi yang kita harapkan anak itu dia nampak sampah, buang ke tempat sampah. Kenapa antum melakukan itu? Karena saya ingin kelas kita ini bersih. Nah, ini yang kita harapkan. Tapi kalau misalnya kita berikan iming-iming
Siapa yang buang sampah di tempatnya dapat hadiah. Apakah setiap anak akan buang sampah kita akan memberikan hadiah? Nanti Ustaz rekor nanti. Jadi seperti itu. Jadi boleh kita arahkan kalau penghargaan itu tidak selalu didapatkan pada saat sekarang, tapi kita lebih mengarahkan anak ini melakukan sesuatu karena keikhlasannya, karena keinginan dia untuk membuat kelas ini bersih, karena keinginan dia ingin pintar, makanya dia menyelesaikan tugas yang diberikan. Mungkin seperti itu Ustaz. Kita arahkan supaya anak ini bisa ikhlas. Kemudian dari Ustazah Roma, terima kasih atas tanggapannya Ustazah. Kalau menurut Ana, apakah guru sudah melaksanakan prinsip KHD? Insya Allah guru-guru kita ini adalah orang-orang pilihan, ya, orang-orang yang memang berjiwa pendidik. Walaupun ada beberapa yang tidak memahami atau tidak menjalankan konsep ini, tetapi tidak seberapa dibanding seluruh guru yang ada di kemudian yang terakhir dari Ustaz Ilham, apakah contoh tindakan langsung dari teori kontrol? Jadi ini adalah segitiga restitusi yang Anda lakukan terhadap siswa, di mana siswa ini dia sedang berkelahi, maksudnya dia inilah pokoknya ada tidak ya bertengkar lah sama temannya. Kemudian saya tanyakan keyakinan kelas mana yang telah dilanggarnya. Memang sesuai dengan segitiga restitusi tadi, dia mengatakan bahwa saya melanggar sayang dengan teman. Gitu. Jadi memang awalnya memang dari keyakinan kelas, kesepakatan kelas atau bahasa lamanya itu adalah peraturan kelas. Jadi anak ini ketika dia melakukan sesuatu yang melanggar tadi, kita panggil dan kita tanya. Kita lakukan pertama itu menanyakan apa yang dilakukan, kemudian menstabilkan identitas. Sebenarnya tidak apa-apa kalau kita berbuat salah, karena setiap orang pernah berbuat salah. Ustazah pun pernah berbuat salah. Jadi anak kita akan merasa kembali naik dia, tidak down kan? Karena kalau anak sudah dipanggil dia tuh kan takut dimarahi. Tapi kita stabilkan, kemudian kita sampaikan sebenarnya tindakannya ini tidak bagus. Nah, sekarang apa yang akan anak sudah lakukan? Karena dia sudah tahu tuh kalau tindakannya salah, saya akan minta maaf Zah. Oke, baik, silakan minta maaf dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Seperti itu. Jadi kita tidak suruh panggil anak yang keduanya, nah silakan minta maaf, bukan kita. Tapi anak itu yang kita minta melakukan apa yang ingin dia lakukan supaya permasalahan dengan temannya ini dapat diselesaikannya sendiri. Nah, baik, terima kasih Ustazah Wiwi atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari Ustaz dan Ustazah kita pada sesi ini. Baiklah Ustaz dan Ustazah, demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Ustazah Wiwi Marwati SPD, calon guru penggerak angkatan 4 Kota Padang, bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di sekolah SD-ku Arisalangi. Baik Ustaz dan Ustazah, kita akhiri kegiatan kita dengan mengucapkan hamdalah. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Dan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.